Halo Bu Piri. Kebetulan saya buat video ini di malam hari ya. Jadi saya ingin mengucapkan selamat malam dan perkenalkan dulu, nama saya Anastasia Sherin. Di sini NIM saya adalah 118237. Dan di sini aku bakal bahas apa itu jelaskan kasus pelanggaran intellectual property right secara detail. Terus yang kedua ada uraikan secara jelas contoh kasus tersebut dan sertakan dasar hukum dari kasus tersebut. Nah, jadi untuk yang pertama itu kan disuruh jelasin kasus pelanggaran intellectual property right secara detail. Nah, apa sih sebelum kita memasuki atau bahas kasusnya itu kita harus tahu dulu apa itu IPR. Nah, jadi IPR atau yang kita tahu dalam bahasa Indonesia adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HAKI terjadi ketika seseorang menggunakan atau menduplikasikan atau mengeksploitasi karya yang dilindungi HAKI tanpa izin dari pemilik hak tersebut. Ini bisa mencakup berbagai bentuk seperti pelanggaran hak cipta, pelanggaran merek, pelanggaran hak dagang, pelanggaran hak paten, ataupun pelanggaran hak terkait. Jadi ada berbagai macam banyak pelanggaran hak nih. Jadi kita harus berhati-hati dalam melakukan pemilihan agar tidak melanggar HAKI tersebut. Nah, jadi yang pertama itu kita sebutin apa itu jenis-jenis pelanggaran HAKI dan penjelasannya. Jadi yang pertama itu ada pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta itu apa sih pengertiannya? Nah, jadi itu tuh penggunaan atau penggandaan distribusi atau pengumuman suatu ciptaan. Hak cipta ini bisa dilanggar, bisa dalam bentuk kayak dalam musik, buku, film, ataupun karya seni dan lain-lain tanpa izin dari pemilik haknya. Dan misalnya aku kasih satu contoh untuk hak cipta, misalnya menyalin buku untuk dijual tanpa izin penulis. Jadi ini nih kita nyalin buku, isi buku dari buku lain tanpa seizin penulisnya, itu tuh sudah melanggar hak cipta. Dan itu tuh salah. Dan berdasarkan dasar hukumnya itu tuh melanggar UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Lalu kita beralih yang kedua, yaitu pelanggaran hak merek. Jadi untuk pengertiannya sendiri itu penggunaan merek dagang yang identik atau mirip dengan merek yang terdaftar milik pihak lain yang sudah terdaftar untuk barang ataupun jasa jenis tanpa izin. Jadi dia kayak pelanggarannya itu kita sudah bikin merek dengan nama yang kurang lebih sama, namun merek yang lain itu udah didaftarin sama pihak yang lain. Kita nggak boleh, itu sudah melanggar hak merek. Jadi untuk contoh pelanggarannya itu kayak menjual tas dengan merek palsu seperti Gucci dengan bertulisan GUCCY yang meniru Gucci yang asli dengan penulisan GUCCI, ataupun bisa menggunakan logo tanpa izin. Hak ini melanggar dasar hukum UU nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Lalu kita beralih ke pelanggaran hak paten. Pelanggaran hak paten itu apa sih? Jadi pelanggaran hak paten itu menggunakan atau membuat, menjual, ataupun mengimpor produk yang mengandung paten milik orang lain tanpa izin. Jadi untuk contoh kasusnya sendiri itu menggunakan teknologi yang sudah dipatenkan oleh perusahaan lain tanpa lisensi. Jadi misalnya dia itu menciptakan teknologi yang sama dengan proses pembuatan yang sama dengan perusahaan yang lain, otomatis dia akan melanggar hak paten itu sendiri. Nah, untuk dasar hukumnya sendiri itu dia telah melanggar UU nomor 13 tahun 2016 tentang paten. Lalu kita beralih ke pelanggaran desain industri. Pengertian pelanggaran desain industri ini apa sih? Ini tuh meniru desain visual suatu produk industri yang telah terdaftar tanpa izin dari pemiliknya. Contoh pelanggarannya itu menyalin bentuk dan desain sepatu unik milik produser lain. Contoh lain yang bisa saya sebutkan itu misalnya kayak kita buat kursi
sebuah kursi, tapi model atau bentukan kursinya itu mirip dengan kursi yang sudah dijual di IKEA. Itu tuh pelanggaran desain industri. Untuk dasar hukumnya sendiri itu melanggar UU nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri. Lalu kita beralih ke pelanggaran rahasia dagang. Pengertiannya, mengungkapkan, menggunakan, atau memperoleh informasi bisnis tanpa izin, termasuk dengan cara yang tidak sah. Itu pelanggarannya, mantan karyawan membawa resep rahasia perusahaan ke pesaing. Dan untuk dasar hukumnya sendiri itu UU nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Lalu kita beralih ke hak yang terakhir. Apa tuh? Untuk yang terakhir itu adalah pelanggaran hak terkait. Hak terkait adalah hak yang dimiliki oleh pihak lain selain pencipta yang turut berkontribusi dalam penyebaran, pertunjukan, atau penyiaran suatu karya. Hak ini diberikan kepada artis, pelaku pertunjukan, produser fonogram, lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran ini bisa dalam bentuk TV kayak MNC TV ataupun radio-radio gitu. Nah, untuk pelanggaran hak terkait itu terjadi ketika pihak lain menggunakan pertunjukan ataupun rekaman suara atau siaran tanpa izin dari pemilik hak terkait tersebut. Untuk dasar hukumnya sendiri itu UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, khususnya pasal 80 sampai 94 dan pasal 113 ayat 4. Contoh pelanggaran hak terkait itu kayak memutar lagu di kafe atau restoran tanpa izin. Penjelasannya, pelaku usaha memutar lagu hasil rekaman komersial di tempat umum tanpa izin dari produser fonogram dan artis. Misalnya kayak contohnya gini, kita nyetelin lagu, kita masang lagu di kafe gitu, di tempat umum yang sudah umum, namun tanpa pengetahuan pencipta lagu tersebut, itu tuh sudah melanggar hak terkait. Atau kafenya itu nggak membayarkan royaltinya ke penyanyi atau produsernya itu, jadi itu sudah melanggar hak terkaitnya itu. Dan lalu kita selanjutnya kita akan membahas tentang hak desain industri. Jadi hak desain industri yang aku ambil ini adalah tentang kasus Helm Bogotoni versus Helm Bogo Gunawan. Nah, untuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Helm Bogonya, sayangnya saya tidak menemukan helm Bogo milik Pak Gunawan. Sepertinya sudah dihapus, dan saya baca-baca di internet itu tidak boleh diproduksi lagi secara lanjut. Jadi kayak udah di stop untuk produksinya. Jadi saya tidak bisa menemukan hasil produk Bogo Pak Gunawan. Untuk tergugatnya itu Pak Gunawan, untuk penggugat atau korbannya itu adalah Pak Tony. Jadi di sini kenapa sih bisa viral? Kenapa helm Bogo Pak Tony dan Pak Gunawan ini bisa sampai ke media besar? Jadi Pak Tony ini mengetahui desain helm Pak Gunawan melalui produksi helm Bogo yang beredar di Bogor. Jadi Pak Tony ini mungkin gak sengaja melihat atau salah satu kios yang menjual helm Bogo, namun helm Bogo itu bukan milik dia, tapi milik Pak Gunawan yang telah dijual di Bogor. Terus dampaknya apa sih ke Pak Tony? Nah, itu tuh mengakibatkan kerugian sebesar 700 juta untuk Pak Tony, dan reputasi helm Bogo Pak Tony itu menurun. Jadi kayak pelanggannya ini, Pak Tony ini kehilangan royaltinya kepada pelanggannya. Jadi kayak mereka nggak tahu itu tuh helm Bogonya milik Pak Tony atau Pak Gunawan. Terus reputasi kehilangan konsumen dalam jumlah besar. Ini tuh sangat merugikan Pak Tony. Tentu saja Pak Tony akan menggugat Pak Gunawan. Nah, untuk proses hukumnya sendiri itu Pak Tony kemudian memutuskan untuk menggugat Pak Gunawan ke Pengadilan Negeri Bogor. Di sisi lain, Pak Gunawan juga mengajukan gugat pembatalan hak desain industri milik Pak Tony ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Nah, secara singkatnya itu Pak Tony ini ngugat si Pak Gunawan, dan secara nggak langsung di waktu bersamaan Pak Gunawan ini juga ngugat si Pak Tony untuk membatalkan pelanggaran hak desain industrinya. Terus, namun gugatan Pak Gunawan atas pembatalan hak desain industri milik Pak Tony ditolak majelis hakim, sehingga Pak Gunawan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pak Tony terbukti tidak melanggar ketentuan mengenai kebaruan pada pasal 2 UU nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri. Terus prosesnya berlanjut ke majelis hakim menyatakan bahwa desain industri milik Pak Tony pada saat pendaftaran benar merupakan hasil kreasi sendiri. Pak Gunawan diberikan hukuman 1 tahun penjara. Kasus ini telah melanggar pasal 54 ayat 1 CO pasal 9 UU nomor 31 tahun 2001 tentang desain industri. Jadi majelis hakim ini akhirnya ngambil keputusan untuk memenjarakan Pak Gunawan karena terbukti bahwa desainnya Pak Tony itu beneran hasil dari pemikirannya Pak Tony itu sendiri. Jadi secara nggak langsung Pak Gunawan itu sudah salah dan menirukan bentuk hasil helm bogonya itu sendiri. Nah, setelah saya riset lebih dalam, ternyata emang benar kasus ini tuh pelanggarannya di bentuk helm bogonya itu sendiri. Beneran kayak mulai dari bulatnya sampai kacanya yang cendung ke depan itu tuh memang diplagiat semuanya, benar-benar kayak mirip punya yang Pak Tony punya. Jadi kayak mereka plagiat itu beneran dari bentuknya dari atas hingga bawah. Makanya Pak Tony itu langsung mengajukan gugat secara keras. Lalu kita beralih ke hak merek. Nah, untuk hak merek itu tersendiri aku tuh milih kasus tentang Superman DC versus Wafer Superman. Untuk gambarnya ini. Nah, untuk dari segi hak ciptanya menyangkut salah satu karakter komik DC Comics, di mana PT Marxing Farm Makmur sebagai tergugat menggunakan karakter Superman seperti logo Superman untuk salah satu produknya. Jadi PT Marxing Farm Makmur ini secara nggak langsung mereka menggunakan karakter yang udah terkenal gitu loh, karakter Superman, dan mereka nggak ngasih royalti ataupun mereka main colong aja gitu untuk pakai Superman itu di kemasan produk mereka. Nah, untuk dari segi merek dagang, 2 pendaftaran merek dengan nama Superman, di mana merek Superman merupakan milik DC Comics yang sudah ada sejak tahun 1934. Nah, untuk dampaknya sendiri itu menimbulkan persaingan yang tidak sehat, merugikan pihak DC Comics, melanggar hak moral dan ekonomi, mencoreng nama baik Indonesia, dan tentu saja untuk mencoreng nama baik Indonesia ini tentu akan sangat memalukan bagi negara kita, karena gak main-main yang diplagiat atau yang diambil karakternya itu ada karakter yang sudah terkenal, yang sudah meluas gitu, dan itu tuh tanpa seizinnya mereka. Tentu saja hal ini membuat mencoreng nama baik Indonesia secara besar. Nah, untuk penyelesaian hukumnya sendiri itu DC Comics mengajukan gugatan merek terhadap Superman milik DC Comics, merupakan merek terkenal, karena ya DC Comics ini langsung gugat lah ke PT Marxim Farm Makmur karena mereka nggak terima merek mereka itu udah terkenal, dan tanpa seizinnya mereka langsung ambil aja dan akhirnya PT Marxim Farm Makmur ini melanggar hak cipta tentu saja. Lalu kita berlanjut ke proses hukumnya. PT Marxim Farm Makmur harus membatalkan pendaftaran merek dan menerima semua konsekuensinya. Nah, di sini itu tuh udah melanggar pasal 20 huruf C dan E UU nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.
Terus ada pasal 9 ayat 1 dan 2 UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, setelah saya dalami lebih lagi, saya cari di internet, terus gimana tentang PT Maxim Makmur ini. Akhirnya dia buat kemasan yang baru lagi, dan sekarang itu kemasannya namanya Superstar. Sudah diganti. Dan untuk yang Superman itu ya tentu saja mereka sudah mengganti itu secara cepat. Dan untuk daftar pustakanya sendiri akan saya lampirkan di akhir video ini. Sebelumnya saya mengucapkan minta maaf jika ada kesalahan kata pada saya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa kembali.